Karakter yang paling dibenci dalam kartun anak-anak? Kalau salah satu dari karakter ini, sejak kamu masih 5 tahun, cuma bikin kamu marah, kamu nggak gila bro. Kita semua pernah kesal pada mereka. Mari kita bahas karakter paling menyebalkan dan dibenci dari kartun anak-anak. Peppa Pig. Peppa Pig tidak kasar. Dia sudah tahu jika menyentuh api akan terbakar, meski tanpa sengaja atau pura-pura. Anak perempuan setan ini hanya bangun untuk terhubung ke neraka dan masuk ke mode penghinaan. Pagi-pagi, hal pertama yang dia lakukan bukan sarapan, melainkan melempar kotoran ke ayahnya. Bahwa dia gemuk, bahwa dia tidak berguna, bahwa dia tidak ada gunanya. Peppa Pig menarik napas, sementara Peppa siap melontarkan komentar pedas padanya. Yang terburuk bukan itu, tapi Peppa Pig yang malang kini benar-benar jinak seperti kuda karena Peppa. Tidak ada yang berkata, sudah cukup Peppa. Setiap episode menunjukkan Peppa belajar bahwa bersikap menyebalkan dan kasar itu berhasil, sehingga menjadi contoh buruk, bukan humor anak-anak. Peppa hidup di dunia di mana tidak sopan dianggap keren dan mempermalukan orang lain jadi hobi. Anak itu nggak pernah belajar apa-apa, padahal dia sudah jadi babi kecil yang cukup besar, makanya banyak, bahkan sangat banyak, yang membencinya. Bahkan orang tua mengakui anak-anak mereka jadi lebih berani setelah menonton Peppa. Serial itu mengajarkan anak-anak bahwa menghina dan ngambek itu lucu. Bayangkan saja seseorang datang ke rumahmu lalu bertingkah seperti bos. Mengejek semua orang dan melontarkan komentar pedas tapi nggak ada yang menegur dia. Kamu di sana, hatimu panas dan marah, ingin sekali jadi hakim untuk memberi pelajaran padanya. Daniel si harimau? Anak harimau sialan ini nggak ada lucu-lucunya. Aku juga nggak tahu kenapa sampah kayak gini ada. Serius. Dia lahir hanya untuk menderita karena sejak kecil tak ada yang bilang hidup itu menyakitkan. Semua hal ngaruh ke dia dan semuanya, benar-benar semuanya harus ada lagu wajib. Seolah-olah dia lagi ikut ajang pencarian bakat. Pensilnya jatuh, dia nyanyi. Kentut aja dia nyanyi. Udahlah bro, kurangin dikit musikalnya. Katanya ngajarin terapi, tapi itu apa ya? Setiap hal kecil dia pengen diperhatiin dan divalidasi langsung. Dan kalau nggak dikasih, dia ngambek langsung keluarin lagu baru dari otaknya. Nggak ada yang bilang, udahlah bro, belajar dari kesalahan dan lanjut. Bayangin, dia ngajarin kalau nggak punya kerjaan cukup nyanyi dan semuanya beres. Masa gua harus nyanyi di bass supaya dikasih koin? Lagian lagunya... Aduh, lagu-lagu suci itu tidak membantu. Mereka terus mengulang pelajaran itu sampai kamu bingung apakah sedang memahami emosi atau dicuci otak. Itulah sebabnya Daniel sangat berkesan, bukan karena sensitif, tapi karena dia membuatmu merasakan. Dan lihat teman, memang kita harus punya empati, tapi dengar, dunia tidak akan berhenti setiap 5 menit hanya karena Daniel ngompol di celana. Itu sudah keterlaluan, nak. Ibu Wali Kota Paw Patrol? Ibu Wali Kota Paw Patrol bukan pemimpin dan siapapun yang berpikir sebaliknya, ya sudah, setiap episode selalu dimulai sama. Dia membuat keputusan bodoh, kotanya kacau, lalu memanggil anak-anak anjing untuk membereskannya. Paw Patrol bukan tim penyelamat. Layanan darurat ini menangani ketidakbertanggungjawaban wanita dewasa berkuasa. Kalau dia benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik, serialnya cuma akan berlangsung 5 menit. Yang paling menyebalkan adalah dia tidak pernah belajar, selalu salah, membahayakan setengah kota, dan keesokan harinya dia melakukannya lagi. Melakukan hal serupa agar anak-anak anjing tetap bekerja, dan ia selalu punya solusi ajaib. Panggil Paw Patrol. Maksud saya Bu, Anda yang memimpin atau hanya menelepon saat ada masalah? Ryder malah terlihat seperti wali kota dibanding dia. Anak-anak anjing yang merencanakan, mengkoordinasikan, menjalankan, sementara dia hanya mengganggu lalu berterima kasih. Itu pekerjaan aslinya. Kita membencinya karena dia tidak kompeten dan tak pernah bertanggung jawab. Dia mewakili orang dewasa berotoritas tanpa tanggung jawab. Pasti anak-anaknya yang menyelesaikan semua masalah hidupnya. Paw Patrol tidak menyelamatkan hari, mereka hanya membantu seorang ibu yang kurang berpikir. Barney. Kita lanjutkan, keren sekali. Kalau kamu baru 5 tahun, pasti lebih suka Paw Patrol daripada dinosaurus lesbian ini. Barney, dia sama sekali tidak imut, nak.
Saya heran siapa yang berpikir orang ini cocok untuk serial anak-anak. Si pemalas ini selalu tersenyum dan bernyanyi, seakan-akan diancam akan dimusnahkan. Di dunia di mana anak-anak sering berbuat salah dan sering ngambek, Barney hidup di dalam gelembung senyum abadi. Saya penasaran dari mana kadal ini dapat banyak dopamin. Orang ini tidak pernah punya konflik, tidak pernah marah sama anak-anak, tidak pernah salah dan tidak pernah ragu. Semuanya penuh cinta, pelukan, dan lagu-lagu yang mudah melekat yang langsung menempel di otak seperti permen karet. Dinosaurus ini tidak mengajarkan cara menyelesaikan masalah atau jadi anak baik, tapi mengajarkan menghindari semuanya dengan senyuman palsu. Kamu merasa sedih? Nyanyilah! Ada yang salah? Nyanyilah! Hidup terasa berat? Ya, semangatlah bernyanyi, nak! Barney sama sekali nggak mirip teman prasekolahmu. Justru dia lebih mirip pemimpin sekte sesat. Satu kostum lagi, sayangnya tetap mengganggu, mereka nggak bisa kepikiran yang lain ya. Benda ini sampai bikin aku mimpi buruk. Barney yang dulu lucu waktu kecil, sekarang malah nyebelin banget. Kamu ngerti kan kalau Barney itu emang serem banget dan pasti dia depresi. Barney bukan cerminan emosi sehat, melainkan fantasi tak mungkin di mana segalanya selalu baik. Barney tidak mengajarkan cara hidup, hanya mengajarkanmu tersenyum menyeramkan. Percayalah, orang yang terlalu sering senyum nggak dipercaya. Hal terbaik darinya hanya parodi tentang dia di internet. Dora si penjelajah. Sebenarnya teman-teman, aneh jika bangun tidur lalu langsung melihat Dora ribut minta tolong mencari barang-barangnya yang nggak penting. Tapi yang bikin kamu benar-benar benci dia adalah karena dia sangat tuli dan buta. Dia bikin kamu seperti bapak-bapak nonton bola, teriak ke layar. Kamu udah teriak jawabannya, anjing tetangga pun sudah. Namun Dora tetap bertindak semaunya. Serius, dia pikir kamu seperti punya kerusakan otak permanen. Dora mengulang semuanya 3 kali lalu menjelaskan lagi. Siapa tahu kamu lupa dalam 8 detik. Tetap saja, dia benar-benar nggak pernah belajar hal baru. Setiap episode selalu mulai seperti pertama kali lihat peta. Nggak ada kemajuan, nak. Bahkan satu kata bahasa Inggris pun nggak nempel di kepala. Kita sepakat Dora bikin frustasi. Bukannya ngajar Inggris, dia justru ngajarin kesabaran. Dia pura-pura butuh kamu, tapi nggak pernah dengerin. Jadi Dora nggak disukai. Dia meragukan kecerdasanmu dan membuatmu merasa seperti bicara pada tembok. Muffin? Dia adalah contoh anjing tentang apa yang terjadi kalau seorang anak nggak pernah, sama sekali nggak pernah, dibilang tidak. Dia datang sambil berteriak, menuntut perhatian dan sering banget ngambek parah. Tapi semua orang di sekitarnya selalu memberi apa yang dia mau supaya dia berhenti mengganggu. Dan parahnya itu selalu berhasil. Muffin belajar kalau dengan teriak keras, semua orang akan menurut padanya. Tiap episode seperti melihat orang dewasa yang harusnya bertanggung jawab malah bersikap lemah seperti sedang diare. Itu semua agar Muffin gak kena serangan emosional lagi, karena dia bukannya mengatur emosi, malah memakainya seperti senjata nuklir. Dia nangis teriak lebay. Semua orang nurut sama dia, dan itu teman-teman namanya pemerasan emosional. Sejak kecil dia sudah belajar jadi tukang memeras dan mendapatkan apa yang dia mau, nggak peduli harus ngapain juga. Dan begitulah, meskipun Anda mungkin nggak percaya, di internet ada orang yang bilang, memang begitu anak-anak. Nggak bro, begitu tuh anak-anak kalau nggak ada yang menegur mereka. Muffin nggak menggambarkan masa kecil yang baik, hanya menunjukkan orang tuanya menuruti semua keinginannya agar dia tidak menangis. Makanya dia makin nyebelin. Karena dia nggak pernah belajar apa-apa, nggak pernah minta maaf dengan tulus, dan nggak pernah menghadapi konsekuensi. Jujur saja, melihat dia juga tidak membuatmu iba. Bikin stres siapa aja yang pernah punya sepupu nyebelin di acara keluarga. Debut. Cewek ini memanipulasi seperti orang dewasa, suka mengadu, melebih-lebihkan, memutar cerita, dan akhirnya selalu jadi korban yang tidak dipahami. Arthur bukan punya adik perempuan tapi musuh, dan yang bikin aku makin kesal adalah orang dewasa selalu percaya sama dia. Selalu! Arthur bisa bawa bukti, saksi, bahkan pengacaranya sendiri, tapi tetap saja mereka bilang, tahan aja nak, kan kamu kakak laki-laki.
cuma ngajarin cara ngerusak hari orang tanpa kena akibatnya. Makanya dia dibenci banget, soalnya aku yakin kita semua pernah punya D Om Dowe di kehidupan nyata. Anak itu buat masalah, nyalahin kamu, lalu kamu yang dimarahi atau dihukum. Masha! Masha itu tutorial terburuk untuk keponakanmu. Jangan lakukan itu. Masha bukan anak nakal biasa. Dia adalah antikristus. Saat dia masuk ke rumah beruang, dia hanya merusak barang-barang, membuat semuanya berantakan dan memperlakukan rumahnya seperti sedang bertengkar di sebuah bar. Beruang itu berusaha menertibkan segalanya dan terbukti sangat sabar. Dan Masha hanya mengabaikan. Aduh, rasanya ingin memberinya terapi kejut listrik supaya dia jadi lebih tenang. Si beruang malang itu pasti hidupnya stres kronis gara-gara Masha, tapi yang sebenarnya bikin hatimu panas bukan karena Masha itu terlalu intens. Masalahnya anak-anak jadi ingin meniru perilakunya setelah menonton ini. Dan selain itu kelihatannya jadi hal yang normal untuk bersikap kasar karena di sini, jujur saja, jika beruang yang melakukan semua ini ke Masha, wah, kalau begitu pasti jadi cerita horor, tapi karena Masha itu kecil dan imut, semuanya jadi bisa dimaklumi dan pola ini terus berulang di setiap episode. Masha menghancurkan, membuat kekacauan dan mengejek semua orang. Beruang itu sabar, tapi akhirnya kena diabetes dan serangan jantung karena terlalu banyak menahan emosi. Energi anak-anak, apalah itu? Makhluk itu sama sekali tidak belajar untuk menghormati apapun dan hanya peduli untuk menguji kesabaranmu. Itu seperti sepupu menyebalkan yang merusak rumahmu, lalu tertawa, tapi orang dewasa hanya berkata, biarkan saja, dia kan masih anak-anak. Iya bu, makanya nggak ada yang mau dia di rumahnya. Dia juga paling dibenci karena paling sering mengajukan keluhan hak cipta ke saluran kita. Saluran kita hampir dihapus karena ulahnya, jadi kita harus hapus beberapa video Masha. Nikmati gambar-gambar Masha ini, benar-benar bebas hak cipta. Dengar itu para pengacara Masha. Oke, kita selesai di sini ya, soalnya aku sudah mulai merasa ingin memukul mikrofon ini. Tulis di komentar siapa yang bikin darah kalian mendidih. Sampai jumpa di video berikutnya.